kebetulan sayang banget gitu loh pakai sepatu kayak gitu. Kemudian sayang banget loh kalau beli sepatu kayak gitu. Emang kenapa? Hei, suka ngatur-ngatur orang Anda, Roy Punch. Anggota Peradi sampai tahun Lapor dia. 2012. Lapor. Dengan penjurusan lagi adalah hukum internasional. Boleh nanti dicek ijazah aslinya saya oleh Mas Roy Suryo. sebagai calon Halo ojol semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Saya sengaja buat model rambut saya seperti ini biar mereka makin tenggelam dalam kebohongan mereka sendiri. Ya, pasalnya teman-teman. Ya, fitnahan-fitnahan yang beredar tentang bagaimana Vicky Himpong yang menyamar jadi ojek online yang bisa ada di istana presiden, diundang juga di istana wakil presiden. Ya, dan kemudian fitnahan itu terus beredar mengatakan mungkin saya ini katanya orang penting di istana sehingga bisa menyamar menjadi ojol dan ada di istana presiden dan ada di istana wakil presiden. Ya, kebohongan dan fitnah berita hoax ini yang beredar mengatakan bahwa saya ini geng Solo yang akhirnya bisa menyamar jadi ojol. Akan tapi kebenarannya kita sudah ketemukan ya. Ternyata Lady Ojol ini adalah Rizka Melia yang diundang kemarin, dan juga kakak ini sudah memberikan klarifikasi. Saya pun diberikan informasi sama subscriber saya mengatakan bahwa ini loh akun TikToknya dan saya berselancar di akun TikToknya. Benar. Kakak ini sudah banyak memberikan klarifikasi, bukti capture bahwa aplikasi bahwa dia terdaftar sejak tahun 2015 kalau nggak salah. Nanti kita akan cek lagi teman-teman. Nah, setelah telisik demi telusuri, asik ya, ketika saya melakukan penelusuran mandiri teman-teman, saya mendapati bahwa asal muasal ini mungkin ya, ini dugaan saya, asal muasal penggiringan opini ini tentang ojol ini adalah orang penting istana ya, itu berasal dari Denny Siregar teman-teman. Seorang pengamat politik senior yang seharusnya jika dia sudah merasa dia ini senior dalam mengamati tentang perpolitikan yang terjadi di Indonesia, seharusnya dia bisa menyaring terlebih dahulu informasi sebelum dia lempar ke publik. Atau jangan-jangan hanya karena informasi yang dia terima itu akan mendukung untuk menyerang citra seseorang yang dia tidak sukai, malah dia tidak mau untuk mencari tahu kebenaran, langsung diposting agar supaya pengikut dan penggemarnya langsung tergiring opininya. Adapun postingannya seperti ini teman-teman. Ya, gimana nggak tergiring opini? Ya, ada capturean Lady Ojol tersebut itu berada di istana presiden dan di bawahnya itu berada di istana wakil presiden dengan caption seperti ini. Abang Ojol ini sepertinya langganan istana ya. Sampai di situ dulu. Abang Ojol. Jadi kita bisa melihat bahwa Bang Denny Siregar ini ya melempar sebuah informasi ke publik tanpa cross check dulu, tanpa cari tahu dulu kebenaran faktanya ya. Seharusnya seorang pengamat politik senior harus bisa melihat fakta dan berita aktual yang harus dia sampaikan. Tapi kok kenapa ya dalam soal gender saja dia salah memberikan informasi. Dia katakan abang ojol memang terlihat seperti seorang pria guntingan pendeknya. Tapi ketika saya melihat secara visual untuk pertama kali, saya agak curiga. Makanya di video saya yang kemarin, bisa cek di video saya kemarin tentang fitnahan ke Vicky Himpong atas menyamar sebagai ojol, saya tuh melihat bahwa kok ini terlihat seperti perempuan ya. Pandangan awam saja, saya bisa melihat nampaknya ini perempuan sekalipun guntingannya laki-laki. Tetapi seorang perempuan itu untuk tubuhnya, mimik mukanya kita kan bisa melihat. Nah, berangkat dari kecurigaan-kecurigaan seperti itu, seharusnya sebelum dilempar ke publik teman-teman, harus cross check dulu apa benar dia ini pria atau wanita. Dan di sini Denny Siregar mengatakan abang ojol ini sepertinya langganan istana ya. Ya, dalam soal gendernya saja dia sudah salah dalam memberikan informasi teman-teman. Dan kemudian kita bisa melihat caption selanjutnya. Lalu ada di mana-mana, pasti dia ngetop di istana. Nah, saya pikir ya, mungkin berangkat dari sini. Mungkin berangkat dari postingan Denny Siregar. Dan ini beberapa caption yang juga diambil oleh akun-akun yang menyebar hoax bahwa saya yang menyamar sebagai ojol dan mungkin katanya Vicky Himpong ini adalah orang penting istana. Amin. Kita aminkan saja teman-teman ya. Ya, dan kemudian mereka dari sini kita bisa melihat bahwa mereka saling melengkapi untuk membangun berita bohong. Mereka saling melengkapi untuk menggiring opini tengah-tengah masyarakat
dengan berbagai macam cocok logi, mereka akan mencari nih teman-teman, orang yang mirip dengan dia yang pernah berdekatan dengan Pak Jokowi. Dan kebetulan mereka mendapatkan video saya yang ya lumayan mirip, pakai kacamata, juga guntingan rambut hampir sama teman-teman. Ya bedanya mungkin dia pakai anting, aku nggak pakai anting-anting ya teman-teman ya. Nah, mereka ketemulah video saya makan dengan Pak Jokowi sama-sama, dan kemudian mereka sandingkan. Dan ini banyak yang percaya teman-teman. Ini banyak yang tergiring opini. Saya melihat di TikTok, di Facebook, di Instagram, itu ramai teman-teman. Fitnahan itu banyak yang percaya. Bahkan di TikTok saya, ya VT-VT saya teman-teman, banyak yang komen, oh ini yang ternyata ojol yang menyamar itu. Ini loh ternyata yang orang penting istana. Amin, amin, amin. Ya, banyak yang tergiring, banyak yang percaya terkait dengan hal ini. Ya, sekalipun kita sudah melihat begitu banyak bukti klarifikasi, itu tidak akan membuat mereka percaya, karena memang pada dasarnya mereka memilih untuk mempercayai kebohongan dan hoax yang ada, karena mereka hatinya sudah seperti mereka ini. Mereka akan mencari sebuah berita atau informasi yang sekalipun berita itu bohong, tapi mereka tahu berita ini akan menyerang citra seorang presiden, seorang wakil presiden Gibran ataupun Jokowi. Mereka akan pakai ini untuk terus disebarkan agar supaya dengan tujuan ini bisa merusak opini masyarakat, membuat masyarakat yang tadinya tidak membenci Gibran, tadinya tidak membenci Jokowi, akhirnya membenci karena kebohongan-kebohongan yang mereka sebarkan. Makanya penting untuk kita terus lawan setiap kelompok-kelompok yang ingin merusak bangsa dengan berita-berita kebohongan mereka ini, teman-teman. Dan kemudian di sini ya sekali lagi kita akan menunjukkan ya, ternyata ini adalah video klarifikasi dari Kariska Amelia ya. Ini dia teman-teman, dari jalan ke istana ini ya. Jack orang, Maxim 2, sama Indrep 2. Oh, artinya ini kakak ini memang diundang oleh pihak Grabnya ya? Betul, sama pihak Grab langsung saya. Itu semuanya itu benar ojol semua tuh, Kak? Ojol semua. Ini langsung pengen ketemu Wapres di infonya atau gimana sih? Iya, lagi on beat ya saya. Lagi on beat emang pas posisi lagi daerah-daerah di Roxy Mas. Siapa sangka dari keseharian ngebit di jalanan, Lady Ojol ini bisa sampai masuk ke Istana Wapres. Lady Ojol. Bukan seleb, bukan pejabat, tapi ojol beneran yang tiap hari cari rezeki di jalan. Lagi on beat di daerah Roxy, tiba-tiba ada telepon dari Grab. Isi panggilannya, undangan resmi buat ketemu sama Wapres Gibran Rakabuming Raka. Epic banget kan? Di sana, Rizka dan driver ojol lain nyampein suara teman-temannya. Yang paling penting, minta transparansi soal kasus Afan Kurniawan. Semua ingin kebenaran biar jelas, biar adil. Yang pertama kita minta transparan soal kasusnya si Afan Kurniawan. Jadi kita pengen transparan, polisi itu usutnya kayak gimana. Wapres Gibran langsung respon. Beliau janji, kasus ini bakal ditangani transparan, bahkan akan terbuka di media. Sebuah harapan baru buat para ojol. Dan buat yang masih ragu, Rizka tegaskan, dia ojol asli sejak 2016, bukan setting. Ya, sejak 2016 ya teman-teman. Ojol asli sejak 2016. Kalau kalian nggak percaya, ini di screenshot teman-teman. Rizka Amelia gabung bulan September 2016 teman-teman ya. 100 orderan terakhir yang dinilai update 7 jam yang lalu. 5 penilaian spill akunmu katanya ya. Mantap, Anda baru saja dapat 5 kali bintang 5 secara berturut-turut. Nah, ini di screenshot. Ini saya ambil di postingan Rizka Amelia sendiri. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Kebohongan yang mereka bangun semasif apapun, sejahat apapun, itu pasti akan mudah terpantahkan karena kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Namanya kebenaran itu tidak akan pernah tenggelam, dia akan tetap timbul. Ya, dia akan tetap hadir untuk menandingi, untuk mengalahkan kebohongan itu sendiri teman-teman ya. Dan lebih mirisnya apa teman-teman, ini ditunggangi sama Roy Suryo. Bentar lagi Roy Suryo digeruduk sama Gojek-Gojek. Bentar lagi si Roy Suryo di demo sama ojol-ojol. Ini orang ini memang troublemaker teman-teman. Kenapa? Belum selesai kasusnya yang satu, dia mulai tebar fitnah lagi dengan menunggangi yang lagi viral soal ojol ini teman-teman. Kita lihat dulu videonya. Driver ojol yang diolok-olok oleh Roy Suryo dan Raffi Harun, ternyata seorang sarjana hukum, jurusan internasional, dan pernah menjadi anggota Peradi sampai tahun 2012. Bentar, kita ambil yang ini dulu ya sebelum itu. Driver
ini. Ya besar. Memang ini yang benar-benar menjadi pertanyaan publik adalah tadi yang disebutkan Mas Refli ya. Jadi artinya sepatunya sama sekali tidak mencerminkan itu adalah sepatu dari, mohon maaf ya dengan segala hormat saya pada teman-teman driver ojol. Ya. Itu nggak seperti itu karena mereka kan bekerja dari pagi sampai siang gitu ya. Ya sayang pagi sama malam. Sayang banget gitu loh pakai sepatu kayak gitu. Kemudian jaketnya. Nah, saya ini orang yang suka merendahkan orang lain seperti ini teman-teman ya. Emang kenapa? Kalau misalnya driver ojol, ya masih muda, belum mempunyai tanggungan, lantas dia kerja dari pagi sampai malam dan uang hasil kerjanya untuk dirinya sendiri, ya untuk memuaskan kebutuhan pribadi sendiri, apa salahnya? Ya, driver ojol juga manusia mempunyai hasrat untuk bisa membeli ini untuk misalnya dia mempunyai waiting list, saya ingin mempunyai iPhone, saya ingin mempunyai sepatu yang mahal. Emang kenapa, Mas Roy? Ya. Yang penting yang mereka lakukan adalah suatu pekerjaan yang halal. Ya, jika mereka kerja dari pagi sampai malam, mereka tabung setiap hari, itu sangat bisa memungkinkan untuk bisa membeli barang yang mereka idam-idamkan. Apa salahnya? Ini orang ini suka sekali merendahkan profesi orang. Dia bilang nggak boleh, nggak mungkin. Orang kerja sampai malam terus mau beli sepatu kayak gitu ya, nggak etis katanya. Hei, coba kita lihat lagi teman-teman. Ya, mana ada sempat ganti gitu ya. Ya. Kebetulan sayang banget gitu loh pakai sepatu kayak gitu. Kemudian sayang banget loh kalau beli sepatu kayak gitu. Emang kenapa? Hei, suka ngatur-ngatur orang Anda, Roy Punch. Jaketnya mana ada sempat ganti gitu ya. Ya. Kebetulan Mas Ref. Ojol asli bro. Ojol asli. Nih yang dikatain Intel itu masuk segala macam nih. Nih. Ini katanya ada PSG, ini tukang apa? Lagi dagang kembang sekarang loh. Aduh, ampun. Ojol asli bro. Asli dong. Ojol asli. Driver ojol yang diolok-olok oleh Roy Suryo dan Raffi Harun ternyata seorang sarjana hukum, jurusan internasional, dan pernah menjadi anggota Peradi sampai tahun 2012. Lapor. Dengan penjurusan lagi adalah hukum internasional. Boleh nanti dicek ijazah aslinya saya. Oleh Mas Roy Suryo. Sebagai calon ojol itu disebut taruna. Jadi Keren juga ya. konyol banget ini saya bongkar ya. Jadi kalau Taruna ada videonya udah beredar, jadi kan konyol. Memang ini yang benar-benar menjadi pertanyaan publik adalah tadi yang disebutkan Mas Refli ya. Jadi artinya sepatunya sama sekali tidak mencerminkan itu adalah sepatu dari, mohon maaf ya dengan segala hormat saya pada teman-teman driver ojol. Ya. Itu nggak seperti itu karena mereka kan bekerja dari pagi sampai siang gitu ya. Ya sayang pagi sama malam. Sayang banget gitu loh pakai sepatu kayak gitu. Kemudian jaketnya mana ada sempat ganti gitu ya. Karena jaket itu uniform yang dipakai setiap hari. Ya mau nggak mau lusuh. Iya coba. Kemudian mereka kumpul ketemu dengan jaket yang kinclong, pasti akan dikatakan anak baru nih dari dididik jadi taruna ya gitu. Masalah edukasi, masalah eskalasi, masalah taruna ini yang dipermasalahkan oleh pembuat konten dan banyak masyarakat yang nggak ngerti. Ini berbincang mengenai segala macam. Dalam benak saya, kayaknya kita ini sebagai ojol sangat direndahkan oleh mereka yang berkomen dan mereka yang membuat konten. Betul. Apakah kita tidak boleh menggunakan kata-kata intelektualitas seperti eskalasi, edukasi, taruna? Jujur saya bilang tadi, saya lulusan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 45 Jakarta. Lulusan saya Fakultas Hukum dengan penjurusan lagi adalah hukum internasional. Boleh dicek ijazah aslinya saya oleh Mas Roy Suryo. Dan Awas kedua, Pak. saya Pak awas Pak. Nanti ijazah Anda diteliti tuh pakai digital forensik ya. Face comparison lah Mbak Ella. Awas Pak. advokat ada kok. Boleh saya tunjukin? Boleh, silakan Mas. KTA-nya. Akhir itu tahun 2012. Saya aktif di Peradi. Oh, Jadi wajar kalau saya punya public speaking. baik. Nih. Ya. Peradi tahun 2012 sudah berakhir dan tidak saya perpanjang. Oke. Jadi Baik. untuk public speaking saya rasa ya memang bidang saya. Iya. Kok dipermasalahkan? Gitu kan? Oke. Jadi sangat lucu. Mengenai jaket, saya bilang tadi, saya punya jaket 6. Seminggu sekali saya pasti ganti untuk on beat. Jadi kalau kita pakai jaket lusuh, narik aja nih Mbak, pakai jaket lusuh, ya kan. Komplain customer pasti ada. Apalagi kita dipanggil oleh seorang pejabat, etikanya seperti apa. Iya, Itu iya. yang paling penting, ya kan. Mengenai sepatu, katanya sepatu ini ojol mahal. Memang kita nggak boleh beli barang-barang branded.
Ini sepatu yang dimaksud. Iya mungkin ini. Dan ini juga hadiah dari kakak saya ketika lebaran kemarin. Ini asli nggak sepatunya? Asli Skechers loh. Oh, Iya kan. Dan ini kakak saya yang beliin mbak pas lebaran kemarin. Kenapa ini jadi satu permasalahan? Pakai barang-barang branded. Terlalu merendah. Casio saya beli 1 juta. Itu dong kelas. Apa mau jadi masalah? Ojol ini adalah kaum terpinggirkan. Betul. Yang paling kelas bawah tidak berhak menggunakan kata-kata intelektualitas, tidak berhak menggunakan barang-barang branded, ya kan? iya. Betul. Buat teman-teman ojol tetap semangat, kita dukung kalian. Kalian adalah masyarakat Indonesia yang mempunyai hak yang sama, kedudukan yang sama, kedudukan yang setara dengan semua masyarakat Indonesia yang lainnya. Jika ada satu pihak yang merendahkan kalian, abaikan saja. Ya, karena kalian lihat, misalnya seorang Roy Suryo merendahkan kalian, Jokowi saja. Pak Jokowi saja yang adalah seorang mantan presiden Indonesia 2 kali terpilih direndahkan, apalagi cuma ojol, ya. Jadi maklumi saja teman-teman, ya. Terlalu merendahkan. Emang kenapa kalau misalnya ojol itu memakai barang-barang branded? Kenapa? Ya. Uang-uang mereka, yang kerja keras mereka dari pagi sampai malam, uang mereka mau pakai beli sepatu mahal kek, mau beli pakai jaket mahal, jam tangan mahal, emang kenapa Mas Roy? Itu hak mereka. Uang-uang mereka, kerja keras yang mereka lakukan sendiri. Anda mau ngatur? Inilah yang menjadi kekhawatiran kita semua. Adanya orang-orang yang menunggangi setiap berita-berita yang viral yang tertuju untuk menghancurkan citra Gibran, citra Prabowo, dan citra Pak Jokowi. Ya. Sekali lagi semangat buat abang-abang ojol kita, lady ojol, kakak ojol tadi ya, Rizka Amalia, yang terus-menerus dibangun berita bohong, difitnah. Itu adalah hal yang biasa sebenarnya kalau kita sudah ketemu dengan Wapres. Ya, artinya kita itu sudah mempunyai level yang lebih dari para pemfitnah ini. Mereka hanya iri saja, cemburu. Ya, kita sudah ada duduk bersama dengan Wapres, sedangkan mereka yang berharap itu dihargai oleh negara, tapi nggak dihargai sampai sekarang, nggak pernah diundang di istana. Kenapa? Tunjukkan dong prestasi, bukan nyinyir, ya. Sama seperti halnya YouTuber Nusantara, ketemu dengan Pak Jokowi, bertamu dengan di Istana Wakil Presiden, ke IKN. Jadi korban fitnah. Tapi itu sudah kami tahu, itu adalah konsekuensi yang harus kami terima. Kami akan difitnah. Kami sudah siap dengan hal itu. Makanya kami tidak mau terpancing. Makanya kemarin Vicky Himpong itu difitnah, menyamar menjadi ojol, pergi ke Istana Presiden. Amin, kita ke Istana Presiden. Amin. Juga pergi ke Istana Wapres. Kita sudah pernah ngobrol dengan Wakil Presiden ya di Istana Wakil Presiden. Difitnah seperti itu. Ya. Dan kita tanggapinya dengan apa? Apakah saya mau melapor? Enggak. Ya, saya nggak mau melaporkan hal-hal seperti itu. Biarkan itu mereka tenggelam dalam kebohongan mereka sendiri. Toh nanti kebenaran akan menemukan jalan mereka sendiri. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, teman-teman. Jadi untuk tanggapi hal seperti itu, kita ketawain aja. Ya, kita tertawa. Karena orang yang percaya dengan fitnahan rendahan seperti itu adalah orang yang memang memilih untuk mempercayai buah berita sekalipun mereka tahu itu bohong, tapi yang penting berita itu bisa menyerang orang yang mereka benci, teman-teman. Makanya kita harus lebih dewasa lagi untuk bersosial media. Kita lebih pintar, jangan sampai kita mempercayai fitnah-fitnah. Kita mempercayai setiap kebohongan yang mereka mau timbulkan di tengah-tengah sosial media hari ini. Makanya buat kalian semua yang mungkin pendukung Pak Jokowi hari ini, yang hari ini mulai ragu-ragu, mulai abu-abu kalian mau mendukung Pak Jokowi atau tidak, kalian mau mendukung Gibran atau tidak, karena berita-berita yang beredar yang belum tentu kebenarannya, coba kalian pikir kembali, kalian cross check kebenarannya, karena zaman sekarang ini itu hoax dan berita bohongnya semakin gencar, makin gila, teman-teman. Makanya harus kita cari tahu dulu kebenaran. Jangan tadi seperti Denny Siregar ya, belum tahu kebenarannya udah sharing, dia tuh sudah share di sosial medianya, menggiring opini masyarakat yang akhirnya dilengkapi lah itu dengan hoax, teman-teman. Ya, semoga teman-teman semua bisa mendapatkan pesannya. Tetap stay positif, punyailah filter untuk melakukan saringan atas setiap berita-berita yang kita lihat beredar di sosial media kita. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.